Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluknya, dan Allah memilih sesuai yang dikehendakinya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian makhluknya lebih mulia, lebih istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apapun yang dia kehendaki, dan Allah memilih sesuai yang dikehendakinya, sementara mereka sama sekali tidak memiliki pilihan. Ikhwatal iman hafizakumullah, ada manusia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi yang lainnya, seperti para nabi dan para rasul. Begitu juga ada bahasa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bahasa yang istimewa melebihi bahasa yang lainnya, yaitu bahasa Arab, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan firman-Nya. Dan di antara ikhwatal iman hafizakumullah, agar kita termotivasi untuk mempelajari bahasa Arab, di antara urgensi mempelajari bahasa Arab, di antaranya adalah yang pertama, kita harus faham bahwa belajar bahasa Arab bagian dari belajar agama ini. Karena Al-Quran dan As-Sunnah, begitu juga keterangan para ulama, semuanya berbahasa Arab. Dan tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain untuk memahaminya dengan baik dan benar kecuali dengan bahasa Arab. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebutkan bahwa belajar bahasa Arab sebagian dari mempelajari Islam. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia bagian dari agama kalian. Di kesempatan yang lain, Umar mengatakan, fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Pelajarilah sunnah dan pelajarilah bahasa Arab. Dari sini kita faham bahwa mempelajari bahasa Arab sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Karena untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah, kita memerlukan sebuah kunci, sebuah alat, yaitu bahasa Arab, agar pemahaman kita benar sesuai yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan terjemah? Ikhwatul iman hafizakumullah, terjemahan, sekalipun terjemahan itu adalah terjemahan yang terbaik, maka terjemah, baik terjemah Al-Quran atau terjemah yang lainnya, sama sekali tidak bisa mewakili gambaran Al-Quran, gambaran As-Sunnah secara utuh. Karena terjemah tidak bisa 100% menerjemahkan bahasa Arab yang begitu kaya dan begitu indah, serta memiliki keistimewaan di atas bahasa yang lainnya. Oleh karenanya, jalan yang terbaik adalah bukan melalui terjemahan, tetapi mempelajari bahasa Arab, sehingga kita faham apa yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Begitu juga kita memahami sunnah dengan baik dan benar. Di dalam buku Fiqhul Lughah, Abul Husain Ahmad bin Faris mengatakan, falamma khassallahu al-lisana al-arabiyya bil bayani ulima anna sa'iral lughat qasiratun anhu.
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan bahasa Arab untuk menjelaskan firman-Nya, ini menunjukkan bahwa bahasa yang lainnya tingkat kejelasannya di bawah bahasa Arab. Artinya, bahasa Arab memiliki tingkat kejelasan yang sangat tinggi dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya, bahasa yang memiliki tingkat kejelasan yang begitu tinggi. Dalam bahasa kita saja, yaitu bahasa Indonesia, kalau kita perhatikan, banyak sekali kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Diperkirakan mencapai 2.000 sampai 3.000 kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Di antara contohnya nikah, akad, musyawarah, dan seterusnya. Itu semuanya berasal dari bahasa Arab. Begitu kayanya bahasa Arab, sehingga bahasa kita menyerap bahasa Arab dan dijadikan bahasa Indonesia. Yang kedua, ikhwatal iman hafizakumullah, bahasa Arab adalah sebuah alat, sebuah cara untuk memahami fikih dengan baik dan benar. Seperti itulah yang diakui oleh para ulama, bukan hanya para ulama Indonesia, tetapi juga para ulama yang memang bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Bekal kaidah bahasa Arab yang mendalam, nahwu, sharaf, balaghah, dan lain sebagainya, memudahkan mereka untuk menjawab banyak sekali kasus-kasus fikih. Kita bisa menyimak pernyataan para ulama kita, di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, la as'alu an mas'alatin min masailil fiqhi illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Setiap kali aku ditanya tentang suatu masalah fikih, pasti aku menjawabnya dengan kaidah nahwu. Yang ketiga, untuk memahami literatur keislaman. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali karya para ulama kita ditulis dengan bahasa Arab. Ada jutaan buku, jutaan kitab yang mereka tulis di berbagai disiplin ilmu dengan bahasa Arab. Dan memang sebagian dari buku tersebut sudah diterjemahkan, tetapi sangat sedikit yang sudah diterjemahkan. Sehingga kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, sangat memerlukan bahasa Arab sebagai alat membantu kita untuk memahami literatur keislaman yang ditulis oleh para ulama kita. Yang keempat, bahasa Arab adalah bahasa yang indah dan terpelihara dari kepunahan. Bahasa di seluruh dunia ini memiliki potensi untuk punah, kecuali bahasa Arab. Karena bahasa ini seperti manusia, tahya wa tamut. Dia hidup dan dia akan mati. Banyak sekali bahasa-bahasa yang dahulunya banyak penuturnya, banyak yang memakainya, pada saat ini sudah tidak terpakai lagi dan bahkan punah. Tetapi bahasa Arab, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, bahasa Arab ini tidak akan pernah punah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran, maka bahasa Arab pun akan terjaga. Dan Al-Quran dan bahasa Arab tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Kita yang mempelajari bahasa Arab saat ini mampu memahami perkataan orang-orang Arab 15 abad yang lalu. Dan sampai saat ini kita mampu memahami
hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan 14 abad yang lalu. Bahkan kita mampu memahami syair-syair Arab sebelum Islam. Ini adalah sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh bahasa Arab dan tidak pernah dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Bahkan karena keluasan dan kekayaan bahasa Arab ini, bahasa Arab mampu mengikuti perkembangan zaman yang terus-menerus berubah. Yang terus-menerus berubah dengan cepat. Bahasa Arab mampu mengikutinya, baik dari segi teknologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Maka kita mendapatkan tidak ada satu penemuan baru di dalam kehidupan kita, melainkan kita akan menemukan bahasa Arab memiliki padanan kata untuk penemuan tersebut. Dan ini adalah di antara keistimewaan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai talibul ilmi, dengan beberapa keistimewaan yang tadi kita sebutkan, harusnya bertambah semangat kita di dalam mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang di awal sudah kita ucapkan dan kita ungkapkan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya dia adalah bagian dari agama kita. Oleh karenanya ikhwatal iman hafizakumullah, jika Al-Qur'an adalah kitab terbaik yang diturunkan kepada manusia yang terbaik melalui malaikat terbaik di bulan terbaik di kota terbaik, pertanyaannya adalah apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang biasa-biasa saja? Tentu Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang terbaik, bahasa yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bahasa yang lainnya, yaitu bahasa Arab. Yang kelima, bahasa Arab adalah bahasa internasional. Jumlah penutur bahasa Arab begitu banyak. Dan pada tanggal 18 Desember 1973, bahasa Arab ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang lebih menariknya lagi, pada tahun 2010 diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Ini artinya setiap tanggal 18 Desember, setiap tahunnya kita memperingati bahasa Arab sedunia. Ini adalah Hari Bahasa Arab Sedunia, yaitu pada tanggal 18 Desember. Tentunya kita sebagai seorang muslim merasa bangga karena bahasa agama kita, bahasa Al-Quran, sudah diakui oleh dunia dan dijadikan bahasa yang mampu bersanding dengan bahasa lainnya, yaitu bahasa Inggris, Tionghoa, Perancis, dan Rusia, juga Spanyol yang digunakan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keenam adalah li'annani muslimun, karena kita adalah seorang muslim. Seorang muslim tidak pernah bisa lepas dari bahasa Arab. Ketika ada orang yang ingin memisahkan antara dirinya dengan bahasa Arab, maka itu adalah sebuah pemisahan yang sangat mustahil. Mengapa? Karena keseharian seorang muslim itu tidak pernah bisa lepas dari bahasa Arab. Ketika kita melakukan ritual-ritual ibadah, kita membutuhkan bahasa Arab. Kita sholat, kita syahadat, kita doa, kita zikir harian, zikir pagi dan petang, semuanya menggunakan bahasa Arab. Maka ikhwatal iman hafizakumullah, sudah jelas sekali bahwa bahasa Arab memang sepatutnya bahasa yang harus kita pelajari, karena bahasa ini bagian dari agama ini.
Ini diantara keistimewaan bahasa Arab yang sesungguhnya masih banyak lagi keistimewaan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada sesi yang lainnya. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya dan memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.